Materi pelajaran kita hari ini adalah VPN server dan sub pembahasan kita pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan yaitu implementasi virtual private network atau VPN. Nah, di sini VPN itu membutuhkan jaringan yang mengarah ke jaringan internet dengan menggunakan IP public ya. Jadi internet yang kita gunakan adalah IP public. Nah, agar bisa diakses dari mana saja. Jadi gunanya kita menggunakan IP public agar kita dapat mengakses jaringan dengan menggunakan VPN server ini ke mana saja. Nah, di sini ada namanya private network ya. Jadi sudah mengerti, nanti bisa dijelaskan itu yang bagaimana itu IP public ya. Nah, tujuan penggunaan protokol ini adalah untuk memberikan tingkat keamanan dan tingkat akses remote sebanding dengan produk khas VPN. Jadi kita dapat meremote atau mengendalikan suatu isi dalam jaringan dengan tingkat keamanan yang sama seperti dengan yang ada kita gunakan dalam VPN. Nah, selanjutnya di slide kedua, beberapa implementasi dari virtual private network atau VPN. Nah, implementasi yang kita bahas di sini ada 3. Yang pertama, intranet VPN. Nah, ini dianalogikan sebagai sebuah perusahaan, yakni koneksi ke kantor pusat dan dapat dilakukan di mana saja. Jadi kantor cabang dapat mengakses ke kantor pusat kapan saja menggunakan namanya intranet VPN. Kita bisa lihat sekarang kalau kantor-kantor yang ada di pulau-pulau di mana untuk keamanan jaringannya ya dia biasa menggunakan seperti itu. Jadi ada jaringan khusus yang dibuat antar cabang dan pusat dari berbagi data, file dan yang lain-lain. Nah, kantor pusat menuju kantor cabang dapat dibuat koneksi pribadi. Begitu juga sebaliknya. Jadi tercipta jalur komunikasi yang ekonomis ya. Nah, intranet ini merupakan koneksi VPN yang membuka jalur komunikasi privat menuju ke jaringan lokal bersifat pribadi. Jadi dari kita bisa bilang dari yang namanya komunikasi pribadi, kita bisa menuju ke jaringan lokal ya melalui jaringan publik seperti internet. Nah, melalui VPN jenis ini user dapat langsung mengakses file-file kerja dengan leluasa tanpa terikat tempat dan waktu ya. Nah, extranet VPN. Extranet VPN ini extranet ya. Extranet VPN ini merupakan fasilitas VPN yang diperuntukkan bagi pihak-pihak dari luar organisasi atau perusahaan, tetapi memiliki hak dan kepentingan untuk mengakses data dalam kantor ya. Nah, umumnya user dari VPN ini jenis ini merupakan customer, vendor dan supplier dari suatu perusahaan. Nah, oke. Kita lanjut. Yang ketiga adalah model remote access VPN. Nah, secara mendasar VPN dianggap sebagai sebuah proses remote access yang bertujuan mendapatkan koneksi ke jaringan private tujuan. Proses remote access VPN tersebut dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu client initiated dan network access server initiated ya. Nah, di sini saya jelaskan client. Untuk client ini dia diterjemahkan sebagai pihak klien yang berinisiatif untuk melakukan sesuatu ya. Nah, melakukan sesuatu ya artinya dari klien yang akan mengirim data ya. Nah, di sini ketika sebuah komputer ingin membangun koneksi VPN, PC tersebut membangun sebuah tunnel. Tunnel itu kita sudah tahu, terowongan khusus, dan melakukan proses enskripsi
hingga mencapai tujuan dengan aman. Jadi melindungi data tersebut ya secara terenskripsi sampai kepada tujuan. Nah, namun proses ini mengandalkan jasa dari jaringan ISP, Internet Service Provider ya. Nah, client initiation ini digunakan oleh komputer-komputer umum ya, klien-klien umum dengan mengandalkan VPN server atau VPN konsentrator pada jaringan tujuan. Nah, inilah yang dimiliki oleh client initiative ya. Dan network access server initiative ini adalah artinya jenis VPN yang tidak mewajibkan klien untuk membuat tunnel dan melakukan enskripsi dan deskripsi sendiri. Jadi kalau kita menggunakan network access server initiative ini, jenis VPN ini tidak mewajibkan klien. Tadi itu beda dengan klien tadi ya, yang klien inisiatif ya sebagai pihak yang berinisiatif. Jadi ini dia tidak diwajibkan untuk membuat terowongan untuk melindungi untuk melakukan enskripsi dan deskripsi ya. Nah, VPN jenis ini hanya mengharuskan user melakukan dial ke network access server atau NAS ya dari ISP. Tadi klien inisiatif itu harus mengandalkan Internet Service Provider, sedangkan network access server inisiatif itu tidak terlalu mengandalkan ISP ya. Nah, untuk membangun tunnel menuju ke jaringan privat yang dituju oleh klien tersebut, kesimpulannya VPN ini dapat dibangun dan digunakan oleh pihak banyak klien. Jadi pada network access bersifat dari server ini, jadi dia akses server, jadi semua klien bisa gunakan dimanapun ya. Karena umumnya NAS itu yang tadi Bapak jelaskan, NAS network access server ini memiliki ISP tersebut memang dibuka untuk umum ya, jadi dibuka untuk umum. Kalau tadi yang klien ini khusus dibuka untuk klien tersebut yang mengandalkan Internet Service Provider. Nah, oke, kita masuk ke konfigurasi. Di konfigurasi ini kita akan menyaksikan bagaimana VPN server dengan menggunakan point-to-point protokol. Selamat menyaksikan.
Oke, tadi itu adalah konfigurasi menggunakan point-to-point protokol. Berikutnya kita perhatikan konfigurasi VPN server dengan menggunakan Open Server. Selamat datang teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan membahas tentang cara instalasi dan konfigurasi serta pengujian server OpenVPN menggunakan Debian 10, sedangkan kliennya menggunakan Windows. Sebelum kita mulai, kita jalankan dahulu server Debian dengan akses user sebagai super user, itu root. Kemudian saya akan konfigurasi server, tetapi terlebih dahulu kita akan tampilkan dahulu versi Debian yang saya gunakan adalah gunakan perintah lsb release bin a. Untuk menampilkan versi Debian saya adalah Debian 10 atau bisa dengan uname. Selanjutnya, sebelum saya konfigurasi, saya akan tampilkan topologi yang kita gambarkan di sini adalah sebuah server Debian menggunakan IP 192.168.1/24 yang terhubung ke klien menggunakan adapter NS33. Jadi server Debian saya di sini install di dalam virtual machine menggunakan firmware, kemudian terhubung ke klien yang merupakan PC host menggunakan IP 192.168.1/24, di mana adapternya menggunakan PMNet 1. Selanjutnya, kita akan konfigurasi adapter untuk memenuhi topologi yang tadi sudah dibuat seperti ini. Maka di server menggunakan adapter NS33, maka kita lakukan setting pada bagian adapter Debian. Kita pilih adapter, saat ini menggunakan NAT, maka saya pilih host only, kemudian OK. Lalu di PC host sebagai klien, kita atur IP address-nya agar mengikuti sesuai topologi yang tadi digambarkan. Kita lakukan konfigurasi di bagian PIMNet 1, kemudian properties, lalu kita berikan IP-nya dipersempit sesuai dengan topologi, itu 102. Maka kita berikan 102, sementara gateway dan DNS saya berikan adalah IP server itu sendiri. Oke. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi awal. Pertama adalah IP address nano etc network interface. Karena saya menggunakan NS33, maka di sini saya buat auto MS3 IPACnet3 inet. Saya gunakan karena ini server, maka kita berikan dia IP static. Kemudian kita berikan addressnya 192.168.101/24, yaitu sesuai topologi yang tadi kita buat. Jika sudah, kita simpan. Yes. Kemudian di sini kita periksa juga nano etc host, file host kita. Saya gambarkan di sini untuk server saya gunakan IP server tadi 192.168.101.
Kemudian dengan hostname-nya tetap Debian agar sama dengan nama hostname yang ada di etc, itu tetap Debian. Lalu jika sudah kita konfigurasi pada 3 file tadi, maka kita restart dan menggunakan etc init networking restart, atau Anda bisa juga dengan menggunakan perintah reboot untuk mereboot server Debian Anda. Baik, berikutnya kita akan mengaktifkan penerusan IP untuk meneruskan paket jaringan dengan benar. Nah, ini kita lakukan dengan mengedit file etc sysctl. File ini kita edit untuk mengaktifkan IP forward dari server kepada klien dengan menghilangkan tanda pagar pada net IP persahabat IP forward 1. Kita simpan. Selanjutnya kita terapkan dengan menggunakan atau kita aktifkan dengan menggunakan sysctl -p, sehingga tampilan net IP persahabat IP forwardnya tampil sama dengan 1. Berikutnya saya akan hapus layar. Nanti kita akan menginstal paket-paket yang diperlukan untuk membantu proses instalasi OpenVPN, yaitu aplikasi yang saya gunakan untuk server VPN. Maka saya harus mengupdate repository. Maka saya tambahkan dahulu DPD-nya menggunakan DPD2. Saya arahkan ISO, saya menggunakan ISO Debian 10. Lalu oke. Ini perlu kita tambahkan repository DPD agar nanti saya bisa menginstal aplikasi lain, misalnya ProFTPD yang akan kita gunakan untuk men-sharing data dari server ke klien. Kemudian apt cd-room add untuk menambahkan DPD tadi ke repository. Lalu saya juga kita tambahkan DPD untuk yang ketiga. Mungkin ini buram harus dikonekkan dahulu. Lalu kita gunakan perintah yang sama apt cd-room add. Lalu kita gunakan perintah apt update untuk mengupdate-nya. Kemudian apt upgrade. Selesai untuk repository, kita akan lanjutkan dengan mulai instalasi VPN server. Di sini saya menggunakan OpenVPN. Pertama, masukkan perintah apt install OpenVPN. Saya kasih -y. Kemudian dia akan minta DPD1 di sini. Maka saya arahkan agar dimasukkan DPD1. Oke. Jika buram maka harus kita konekkan dahulu.
membuat instalasi ini mungkin perlu beberapa saat. Oke, baik. Selanjutnya kita salin direktori ICRSA yang ada di direktori USR share ke etc OpenVPN. Caranya gunakan perintah cp untuk mengcopy minr, sumbernya ada di USR share, dan ICRSA inilah yang akan kita copy lalu kita tempatkan di etc OpenVPN. Jika sudah, lalu kita pindah ke direktori ICRSA yang ada di etc. Caranya cd etc OpenVPN ICRSA. Enter. Lalu di sini kita cek isi direktori ICRSA ini. Di sini ada sebuah file bernama parse example. Maka kita ganti nama file ini menjadi parse. Jadi example-nya kita hapus. Caranya dengan menggunakan mv. Lalu parse example kita ganti menjadi parse. Enter. Lalu kita cek hasilnya ls. Maka parse example sudah berubah menjadi parse. Kita edit file parse ini dengan menggunakan nano parse, lalu enter. Isi file parse ini kita edit atau kita tambahi. Sebenarnya ada script di sini yang bisa kita edit seperti ini. Di sini cukup saya tambahi saja, itu dengan masuk ke baris paling bawah. Maka saya tambahkan di sini script export key country untuk negara. Saya gunakan ID untuk Indonesia. Lalu saya copy aja dulu, karena ini berulang-ulang. Saya copy aja export key-nya dengan menggunakan alt6. Lalu saya pastekan dengan Ctrl U. Maka sekarang habis negara kita buat provinsi. Provinsinya saya pilih Sumatera Utara. Kemudian saya pastikan Ctrl U lagi dengan mengetikkan kota. Saya menggunakan Medan. Ctrl U lagi untuk paste. Kemudian organisasi saya kita buat, contohnya saya buat SMKN Babes Medan. Lalu Ctrl U lagi untuk pastikan email. Misalnya habibahmad@gmail.com. Lalu Ctrl U lagi. Yang terakhir OU. Di sini kita gunakan apa namanya, yaitu contohnya OpenVPN. Selesai. Ada 6 baris perlu kita tambahkan di sini. Yang perlu dipastikan di sini tanda petik di antara data-data ini harus ada, tidak boleh tidak. Lalu kita simpan. Ctrl X Y, enter. Nah, selanjutnya setelah kita tutup file tadi, lalu kita
inisialisasi PKI dengan perintahnya titik slash ICRSA inisialisasi PKI, enter. Jadi di sini sudah dibuat inisialisasi PKI berada di direktori ICRSA PKI. Kita cek ls, maka di sini ada sebuah direktori PKI. Saya clear untuk membersihkan layar. Selanjutnya kita buat CA yang kita buat di sini tanpa password. Caranya seperti tadi, titik slash ICRSA will bangun CA tanpa password, no pass. Di sini ICRSA CA-nya kita namakan dengan server, enter. Lalu di situ ada keterangan bahwa sudah dibuat etc OpenVPN ICRSA PKI CACRT. Jadi sudah dibuat CACRT berada di dalam direktori PKI. Lalu kita buat kunci server menggunakan ICRSA gen rec, baru server no pass tanpa password. Kemudian di sana sudah disebutkan, kita tinggal mengisi di sini karena di sini dia sudah memberikan nama server, jadi kita tinggal enter saja. Maka di sini ada dua rec dan key, masing-masing berada di direktori PKI. Lalu kita lanjutkan dengan tanda tangan sertifikat. Perintahnya adalah ICRSA sign rec, baru server namanya. Maka di sini ada konfirmasi request, kita jawab saja dengan menggunakan yes, enter. Maka sebuah sertifikat dibuat di etc OpenVPN ICRSA ISO server CRT. Lalu kita buat pertukaran kunci menggunakan kunci DP Hillman. Caranya ICRSA kembali gen DH. DH ini adalah DP Hillman singkatannya. Lalu kita tunggu mungkin beberapa saat, ini tergantung dari berapa lama nanti hingga muncul file DH yang berada di direktori PKI C. Lalu ulangi lagi perintah tadi, yaitu titik slash ICR
setelah munculnya pesan TH parameter yang diletakkan di etc OpenVPN ICRSA PKI, maka sudah ada file dhpem ada di sana. Lalu kita lanjutkan dengan pembuatan tanda tangan hamak, yaitu dengan cara open VPN min gen key, lalu min secret, baru TA key. Itu tanda tangan hamaknya. Selanjutnya, setelah kita buat tanda tangan hamaknya, lalu kita salin semua sertifikat dan kunci ke direktori etc OpenVPN. Caranya, saya hapus dulu layarnya, copy TA key, lalu yang ada di ICRSA, lalu kita pastikan ke etc OpenVPN. Lalu kita copy juga file yang ada di direktori PKI. Di situ kita copy CA-CRT, lalu dhpem yang barusan kita buat. Saya ulangi, kita copy PKI CA-CRT, lalu kita tempatkan di etc open VPN. Setelah CA-CRT kita copy juga file server key, ini ada di privat, baru server key CRT, mungkin di dalam itu juga ada server CRT. Copy PKI privat server key server CRT. Oh, salah ya, ternyata tidak ada server CRT di dalam privat. Saya langsung aja copy ke etc open VPN, lalu copy PKI isu. Nah, ternyata server CRT nya ada di isu. Kita pastikan juga ke etc open VPN, dan terakhir kita copy dari PKI dhpem yang barusan terakhir kita buat tadi, lalu kita pastikan ke etc open VPN. Ada 5 file, kita periksa dengan menggunakan ls open etc open VPN. Nah, kita periksa semua file CA-CRT, kemudian TA key, lalu server key, server CRT, serta file dhpem ada di dalam. Kemudian kita hasilkan sertifikatnya dan kunci klien dengan perintah ICRSA kian rek klien tanpa password, no pass, enter. Nah, di sini sudah disebutkan namanya klien, jadi kita tinggal enter saja.
ada konfirmasi rek dan key-nya untuk klien, itu klien rek dan klien key. Lalu kita tanda tangani sertifikat kliennya dengan perintah isi RSA, sign rek, namanya klien 2 kali. Lalu kita berikan konfirmasi yaitu yes, sama seperti waktu pembuatan di server tadi. Enter. Maka filenya ada di isu client CRT. Setelah itu saya hapus dulu layar, kita copy, hampir sama seperti proses di server tadi, copy di PKI, PKI CACRT, kemudian etc OpenVPN. Namun di sini kita masukkan lagi ke direktori klien. Lalu kita copy juga PKI direktori isu, baru klien CRT kita masukkan ke etc OpenVPN, baru klien. Satu lagi terakhir, copy PKI di privat, lalu ada klien key, kita pastikan ke etc OpenVPN klien. Oke, sudah kita copy ke 3 file tadi di direktori klien. Lalu sekarang kita buat file untuk konfigurasi server OpenVPN-nya. Caranya, kita buat sebuah file namanya server conf. Kita letakkan di etc OpenVPN, baru beri namanya server conf. Di sini halamannya kosong, baru kita tambahi script seperti berikut ini. Pertama, portnya 1194, baru proto, itu protokolnya UDP, kemudian dep-nya tun, CA-nya itu CRT, sertifikatnya server CRT, kemudian key-nya server key. Ini file untuk dijaga kerahasiaannya. Lalu DH-nya adalah DH PEM. Kemudian servernya yaitu IP untuk tunnelnya atau IP untuk koneksi VPN servernya. Ini kita tentukan, contohnya saya buat 10, 10, atau kita buat aja 20, 30, 0. Jadi networknya aja dengan netmasknya 255, 255, 2550, baru push redirect gateway dep 1 bypass DHCP. Lalu kita buat lagi push DHCP option, itu untuk DNS. Sini saya buat saja DNS Google 888. Kemudian saya buat satu lagi, option DNS hanya 8
mengganti ini dengan DNS di jaringan Anda. Keep alif 10 120 baru TLS out DA key 0 TLS out DA dot key baru cipher AS 256 CBC usernya nobody group no group persis key persis tun. Nah, status nanti kita buatkan sebuah file di etc openvpn. Lalu nama filenya kita bikin openvpn status log. Kemudian untuk lognya kita buat saja di etc openvpn. Nama filenya kita buat openvpn log. Kita samakan juga file log eventnya, kita samakan dengan file log itu etc openvpn log openvpn log. Lalu verb 3 x exit notify 1. Lalu kita simpan, yes, enter. Setelah kita buat file tadi, lalu kita simpan. Sekarang kita restart layanan OpenVPN dengan perintah systemctl start OpenVPN add server. Itu nama servernya. Kemudian kita ulangi dengan status. Nah, di sini statusnya sudah tampil. Ctrl C. Nah, sekarang kita periksa IP address, apakah sudah ada IP yang baru di adapter yang baru atau adapter PUN-nya yang menggunakan IPA. Nah, di sini ada adapter ketiga yaitu TUN 0 dengan IP 10.20.31. Berarti sudah ada IP yang baru di adapter Ethernet atau adapter TUN 0. Nah, sampai di sini konfigurasi server OpenVPN sudah berhasil. Sekarang kita membuat file OPPN. Ini namanya boleh Anda ganti dengan yang lain, tapi extend OPPN. Ini nanti digunakan untuk akses dari klien. Jadi kita buat sebuah file namanya, saya hapus dulu layarnya, nano etc OpenVPN, baru namanya klien OpenVPN. Nah, di sini
kosong, lalu kita buatkan script seperti ini, klien, lalu devnya devtune, protokolnya UDP, remote, yaitu IP server kita 192.168.101, kemudian portnya itu 1194, lalu resolve-nya red3 infinite, lalu no bin, usernya nobody, groupnya no group, persis key, persis tune, lalu CA nya CRT, sertifikatnya klien CRT, kemudian key nya klien key, remote, TLS, server, TLS out, itu TA key 1, cipher AS256, CBC web3. Jadi hampir datanya banyak, tadi sama, data yang isinya hampir banyak sama dengan yang ada di server con. Lalu kita simpan. Nah, ini nanti file-file ini akan kita letakkan di klien. Tapi sebelum sampai di klien, kita buat dahulu sebuah direktori di home agar nanti file-file yang akan kita copy ke dalam direktori ini file-file yang akan kita copy ke home ini nanti bisa di-download di klien. Caranya kita buat direktori dahulu, mkdir home, nama user saya di sini Habib. Saya ulangi, mkdir home, nama usernya Habib di Debian saya. Baru saya buat sebuah direktori baru, contohnya data VPN, enter, maka sudah ada direktori data VPN berada di home Habib. Lalu file-file yang kita buat tadi berupa sertifikat klien maupun file kunci termasuk file klien OVPN tadi kita copy ke sana. Caranya copy taruh tadi etc, open VPN, lalu klien, nama filenya CA CRT, lalu kita kopikan ini ke home Habib dan data VPN, lalu kita copy lagi klien, baru klien CRT kita masukkan ke home Habib data VPN, kita ulangi lagi copy etc open VPN klien, kemudian klien key,
saja dibuat. Copy etc open VPN client VPN. Kita pastikan ke home Habib data VPN. Ada 5 file yang sudah kita copy. Kita periksa apakah sudah berada di direktori data VPN dengan menggunakan ls home Habib data. Lihat isinya ada 5, CACRT, client CRT, client key, client OVPN, dan TA key. Sekarang kita berikan hak akses klien, PC klien agar bisa mendownload atau menggunakan file ini. Caranya menggunakan chmod 777 di home Habib data, lalu kita berikan tanda bintang agar semua file tadi dapat diakses secara penuh oleh klien. Oke, setelah itu kita download file yang ada di direktori data VPN ini agar bisa di-download dari klien. Maka kita aktifkan dulu aplikasi FTP server. Maka kita install dulu install FTP server. Saya menggunakan aplikasi Pro FTPD, apt install Pro FTPD. Lalu kita yes kan. Ada minta DPD 2, kita masukkan DPD 2 dari setting. Lalu kita enter. Kita tunggu proses instalasi Pro FTPD selesai. Nah, di sini ada pesan seperti ini. Maka saya instalkan basicnya. Ada pesan lagi try apt fix broken. Kita install juga menggunakan fix broken. Ini adalah pesan mungkin kurang lengkapnya atau ada kekurangan pada saat instalasi. Install, lalu yes, minta DPD 1, oke kan, yes. Di sini kelihatan buram, maka kita konekkan, lalu kita oke kan. Kita tunggu progresnya hingga 100%. Ya, proses instalasi sudah selesai. Kita cek dahulu apakah instalasinya sudah berhasil. tpkg spasi min L Pro FTPD. Maaf, kita tambahi basic tadi. Sini terinstall, lalu kita restart. Jika sudah terinstall, kita restart dengan etc init d Pro FTPD restart.
Oke, sudah selesai di restart. Selanjutnya kita download file-file yang ada di home. Tapi sebelumnya kita download nanti menggunakan FTP, yaitu kita menggunakan aplikasi FTP. Namun sebelum kita gunakan aplikasi ini, kita terlebih dahulu mendownload aplikasi WinSCP agar bisa mendownload file-file yang ada di server. Anda bisa mendownload ini di situsnya, yaitu winscp.net. Kemudian yang download PHP ya. Di sini silakan Anda download di alamat ini. Saat ini versi 5.15. Nah, selain itu juga Anda bisa juga mendownload aplikasi FTP client. Itu bisa didownload di OpenVPN Community Download, OpenVPN.net Community Download. Silakan Anda pilih versi VPN yang kita gunakan. Misalnya di sini untuk Windows 7 atau 8 ada VPN install 248. Saya saat ini menggunakan versi 2,6. Silakan Anda download. Kemudian setelah di-download, jalankan dengan install atau run administrator untuk menginstalnya. Kita lanjutkan. Setelah di-download WinSCP lalu kita install, maka kita jalankan. Open. Lalu kita masukkan pada FTP. Kita gunakan user Habib. Itu user yang ada di Debian saya. Oh maaf, salah. Kita masukkan dulu IP server 192.168.101, yaitu IP server by usernya Habib, yaitu user yang ada di Debian dengan passwordnya root login. Kita tunggu proses loginnya. Mungkin karena baru pertama ini mungkin butuh waktu. Nah, sekarang berhasil. Kita langsung berada di direktori Habib atau user Habib. Itu sebuah direktori data VPN yang tadi kita buat sudah ada. Di dalamnya ada 5 buah file, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita download. Caranya klik kanan, download. Saya akan arahkan ke desktop. Lalu open. Oke. Nah, file itu ada di sini. Lalu kita buka, kita periksa isinya. Ada 5. Lalu kelima file ini kita copy lagi kembali ke aplikasi OpenVPN kita, berada di program file, kemudian OpenVPN, lalu kita arahkan ke directory config, lalu paste, konfirmasi kita beri, kita klik tanda continue. Nah, setelah file ini ada di OpenVPN, lalu sambil ini kita tutup saja dahulu. Kita buka dahulu interface kita, network connection, untuk melihat adapter kita saat ini yang akan digunakan untuk koneksi VPN adalah adapter local area penyiasan, adapter P9. Saat ini statusnya belum ada, belum terkonek karena masih flap. Kemudian saya akan tampilkan
klien ini kita jalankan dengan menggunakan start OpenVPN on this file, config file. Apakah ada perubahan pada lokal area ini atau adapter P9? Ternyata sudah connect. Kita cek IP-nya untuk menunjukkan apakah sudah mendapatkan IP yang baru. Statusnya detail itu sudah mendapatkan IP 10.20.36 dengan DNS yang tadi disetting pada file server con ya. Lalu kita bandingkan dengan IP A di server. Kita lihat IP tune-nya 10.20.30 satu pada server, kemudian pada klien 10.20.36. Demikianlah konfigurasi server menggunakan OpenVPN pada Debian 10 dengan klien Windows. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Oke, itulah tadi materi yang sudah kalian saksikan dari awal sampai akhir. Jadi di konfigurasi video itu ada dua metode konfigurasi VPN server yang digunakan, yaitu pertama PPTP point to point protocol, dan yang kedua adalah OpenVPN. Semoga dari hasil menonton kedua video tersebut kalian sudah dapat